Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara membaca Alkitab bersama saya dan PKLU GPIB pada pagi hari ini 7 Agustus 2026. Perkenalkan, nama saya Helen Ripasaluhukai, PKLU GPIB Jemaat Maranatha DKI Jakarta. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya di sepanjang jalan hidup yang kelam. Bayang-bayang kematian mencekam, namun dari jauh tampaklah cahaya. Hati riang karena asap pun cerah. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 26 ayat pertama hingga yang ke-11, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kami naikkan padamu atas kasih dan kuasa-Mu yang begitu besar bagi kami, di mana saat ini kami dapat berkumpul kembali untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, dan layakkan kami mendengarkan suara-Mu lewat berita firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-11 dengan judul perikop Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua banyak bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketiga orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya. Berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya.
Sesudah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat itu terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Renungan kita yang diambil dari kitab Kejadian tadi, kita ambil dari SBU di pagi ini. Kita tidak selamanya ada dalam zona nyaman. Kesusahan yang melanda akan memaksa kita meninggalkan zona nyaman untuk memelihara untuk sementara waktu maupun untuk waktu lama. Banyak orang tidak bersedia tinggalkan zona nyaman karena takut menjadi pendatang di negeri asing. Hiduplah akan terancam dan akan memulai segala sesuatu dari awal. Namun, jika tidak keluar, maka kehidupan akan terkungkung, makin terpuruk, dan kesulitan kian mendekam. Mereka yang keluar tinggalkan zona nyaman punya kesempatan besar untuk kehidupan lebih baik dan berhasil. Mereka akan bertemu dan membangun relasi dengan banyak orang, bahkan menjadi berkat di tempat yang baru. Apalagi jika Tuhan menyertai dan menjamin hidup dan keselamatannya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, kelaparan hebat melanda Kanaan. Ishak dan keluarganya berniat pergi ke Mesir. Namun, Tuhan Yesus menginginkan Ishak agar tidak pergi ke Mesir, tetapi ke Gerar. Tuhan berjanji menyertai dan memberkati Ishak dan keluarganya. Janji berkat Tuhan kepada Abraham disampaikan lagi kepada Ishak. Maka Ishak dan keluarganya tinggal di Gerar sebagai pendatang sesuai perintah Tuhan. Seperti Abraham, Ishak pun takut dibunuh karena Ribka, sehingga menyebut Ribka saudaranya. Namun Abimelek melihat Ishak bercumbu dengan Ribka. Ia memanggil Ishak untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi pengakuannya. Ishak menjawab jujur bahwa ia takut mati karena Ribka. Abimelek pasti tahu tentang sejarah Gerar terkait relasi Abraham dan Abimelek. Relasi damai tercipta. Abimelek pun melindungi Ishak dan keluarganya dan siapapun yang ingin mengganggu. Kehidupan orang beriman tidak bebas dari kesulitan.
Tuhan bisa menggunakan kesulitan agar kita keluar dari zona nyaman. Bukan berarti tanpa kesulitan. Namun, jika kita keluar bersama Tuhan dan melakukan perintahnya, maka hidup kita akan diberkati sesuai janji Tuhan. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Di setiap pergumulan yang berat, jangan khawatir, Tuhan ada beserta. Tangannya tetap terajang dan menolong, memberi keselamatan yang besar. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, demikianlah renungan kami di pagi hari ini. Kami aminkan dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini yang sudah kami dengar. Engkau ajarkan kami untuk tidak terlena dalam zona nyaman. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sis, ibadah Temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info